Bab 691. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Tempat tinggal orang-orang dan iblis adalah yang paling selatan. Kecepatan Liu Yu sangat cepat, dan butuh waktu hampir 2 bulan untuk sampai ke selatan. Namun, setelah datang ke sini, Liu Yu langsung diblokir karena ada batasnya. Terlebih lagi, setidaknya itu adalah perbatasan yang ditetapkan oleh yang kuat di tingkat Dewa Bela Diri, atau semacam yang diatur secara khusus. Perbatasan seperti itu, belum lagi orang suci bela diri, gelar Wu Sheng, bahkan jika Dewa Bela Diri ingin menerobos, saya khawatir itu akan sangat sulit. Apa yang harus dilakukan? Dengan batas ini, saya bahkan tidak bisa masuk ke tanah orang-orang dan iblis. Bagaimana saya bisa membawa Suir keluar? Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kecemasannya. Dia selalu berpikir bahwa kekuatannya cukup kuat dan dia harus memastikan untuk membawa Suir keluar, tetapi dia lupa tentang perbatasan. Tuan Istana Suci Tertinggi, benar-benar. Mengapa Anda mengatur perbatasan yang begitu kuat? Saya tidak punya harapan sama sekali. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Tiba-tiba, Liu Yu menjawab, menepuk dahinya dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya, aku lupa bahwa aku adalah putra dari Istana Suci Tertinggi. Perbatasan ini akan menghentikan semua orang luar, dan tidak akan membiarkan para pejuang rakyat dan iblis keluar begitu saja, tetapi mungkin itu pengecualian." Saat memikirkan hal ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan token identitas Istana Suci Tertinggi miliknya, memasukkan Zenyuan, dan mengambil gambar Jieji. Jieji segera bereaksi, sebuah pintu yang hanya untuk menampung 1 orang keluar masuk Jieji terbuka. Liu Yu menunjukkan warna gembira. Melangkah masuk, perbatasan segera tertutup lagi. Mengamuk. Begitu dia memasuki perbatasan, Liu Yu merasakan bahwa energi di perbatasan itu sangat ganas. Ki sihir dan aura bercampur dan saling tolak, membuat napas di udara lebih ganas daripada ki sihir tunggal atau aura. Saya khawatir bahwa selain membantu orang-orang dan iblis, penguasa asli Istana Suci Tertinggi mengatur perbatasan ini, dan itu juga merupakan alasan penting untuk menutup energi ganas yang dihasilkan oleh perang antara manusia dan iblis. Meskipun ganas, auranya jauh lebih kuat daripada daratan Tiongkok. Jika itu adalah tubuh iblis manusia, itu bisa digunakan. Semakin sempurna tubuh iblis manusia, semakin seimbang, dan semakin cepat kecepatan kultivasinya. Tidak heran tubuh iblis manusia yang sempurna sangat dihargai. Liu Yu menggunakan bakat melahap untuk memurnikan energi ini dan dengan hati-hati menganalisis cara dia berkata pada dirinya sendiri. Memikirkannya, Liu Yu mulai bergerak maju menuju kediaman orang-orang dan iblis. Bagian paling selatan dari selatan secara alami adalah Laut Cina Selatan, dan tempat tinggal orang-orang dan iblis ada di pulau itu. Menurut beberapa perkenalan yang dibuat oleh Motian kepada Liu Yu sebelumnya, pulau buatan terbesar di tengah wilayah laut adalah tempat di mana orang-orang dan iblis mereka berada di istana. Saat ini, di halaman istana, Murong Sue, dengan ekspresi khawatir dan marah di wajahnya, meraung pada pria parubaya di depannya, "Ayah, bukankah ayah berjanji kepadaku bahwa jika aku menunjukkan cukup bakat, aku akan membiarkan diriku sendiri bertanggung jawab atas hidupku sendiri? Mengapa ayah melakukan ini?" Petik 2. Aku hanya ingin kamu memiliki tujuan, tidak menyia-nyiakan bakatmu, dan meningkatkan keuntungan dari pernikahan. Adapun anak laki-laki itu, sebaiknya kamu lupakan saja dia. Dia dikepung oleh tempat-tempat suci. Kecuali dia seorang ahli bela diri, dia tidak akan melarikan diri. Murong Sue berkata dengan wajah datar di depan pria parubaya. "Itu," Murong Sue meraung, "tidak, Liu Yu akan baik-baik saja. Dia akan aman dan sehat. Apakah dia hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya denganmu. Beberapa hari ini, beberapa orang jenius dari Istana Suci Tertinggi akan datang. Bersiaplah dan pilih salah satu dari mereka. Sayang sekali, kudengar Sang Tertinggi memiliki seorang putra. Jika kita dapat menemukannya, mungkin akan lebih baik." Ayah Murong Sue, Murong Fu, tidak banyak bicara tentang topik Liu Yu, tetapi mengalihkan topik pembicaraan. Tidak peduli apakah itu istana di luar Istana Suci Tertinggi, atau orang-orang dari Istana Suci Tertinggi, aku tidak akan menikah. Dingin sekali. Murong Fu tidak menyadari momentum ledakan amarah Murong Sue, tetapi dia memuji, tubuh iblis manusia yang sempurna tidaklah sama. Dengan kekuatan kultivasi yang sama dan kondisi yang sama, kekuatannya akan berlipat ganda.
Jika waktunya cukup, aku mungkin setuju denganmu untuk tetap berada di klan dan terus berlatih. Murong Sue tidak menjawab, terdiam, dia kepada ayahnya, penuh kebencian, tidak pernah sebenci itu. Ketika dia tahu bahwa Liu Yu dalam bahaya, ayahnya tiba-tiba muncul dan membawanya pergi dengan paksa, membuatnya sama sekali tidak menyadari situasi Liu Yu saat ini dan membuatnya khawatir. Pada saat ini, seorang penjaga klan manusia iblis masuk dan berkata kepada Murong, pemimpin klan, beberapa putra dari istana suci tertinggi telah datang. Murong Fu melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu. Turunlah dan perlakukan mereka dengan baik. Saya akan segera ke sana. Penjaga itu tidak pergi, tetapi berkata, selain itu, saya menemukan bahwa tampaknya ada pengunjung yang tidak dikenal ke klan kita. Tampaknya itu bukan anggota klan iblis kita. Oh, cari tahu situasinya. Jika Anda dari istana di luar istana orang suci tertinggi, bawalah ke sini. Mungkin beberapa dari mereka telah menyimpang dari istana. Murong Fu tidak terlalu peduli. Ya, penjaga itu kemudian mundur. Setelah penjaga itu turun, Murong Fu segera menatap Murong Sue dan berkata, ikutlah denganku untuk bertemu dengan beberapa putra suci dari istana suci tertinggi. Putra suci dari istana suci tertinggi bukanlah orang biasa, mereka pasti memiliki bakat yang lebih menonjol daripada Liu Yumu. Yang aku suka adalah Liu Yu, bukan kekuatan alami Liu Yu. Jika aku menyukai kekuatan bakat, tidak lebih baik bagiku untuk mencari seorang pria tua dengan gelar orang bijak bela diri. Murong Sue melotot ke ayahnya dan membantah. Wajah Murong Fu menjadi serius. Dia tidak marah dan berkata, itu bukan terserah padamu. Pergilah bersamaku untuk menemui mereka. Jika kamu tidak ingin memilih, aku akan menjadi satu-satunya yang membantumu memilih. Wajah Murong Sue berubah. Kemudian dia berkata, pergi dan lihatlah. Aku ingin melihat seberapa berbakatnya kamu. Jika mereka tidak dapat memuaskanku, jangan salahkan aku karena memukul wajah mereka. Wajah Murong Fu menunjukkan senyum dan berkata, aku yakin mereka akan memuaskanmu. Aku tidak tahu seperti apa orang suci dari para iblis itu. Jika kita kecewa, itu tidak akan menyenangkan. Salah satu dari 3 orang suci di luar istana tertawa. Putra lainnya juga menunjukkan senyum penuh pengertian dan berkata, seharusnya tidak ada masalah dalam hal kecantikan. Itu pasti bagi orang-orang dan iblis, yang telah mewarisi darah iblis. Qing Yang menganggukkan kepalanya dan berkata, itu bisa dibayangkan. Selain itu, dikatakan bahwa orang suci itu masih merupakan tubuh manusia dan iblis yang sempurna. Inilah yang paling menarik perhatianku. Qing Feng, Ming Yu, kalian juga berpikiran sama. Ketiganya saling memandang dengan senyum penuh pengertian, ini dia. Meskipun Murong Fu dan Murong Sue datang ke aula dengan suara pelan, mereka mudah diperhatikan oleh 3 putra suci. Di luar istana yang selalu memperhatikan gerakan. Segera, mereka berhenti berbicara dan duduk dalam posisi kritis, menunggu kedatangan Murong Fu. Haha, aku membuat ketiga putra menunggu. Sebelum Murong Fu tiba, suaranya terdengar di aula, tertawa. Ketiga orang suci itu berdiri, mengepalkan tangan mereka dan berkata, aku telah melihat patriark di Qing Yang, Qing Feng, Ming Yu. Kemudian, mata mereka tidak dapat menahan diri untuk beralih ke salju Murong di belakangnya, tiba-tiba mata mereka bersinar. Kecantikan Murong Sue belum lagi, tetapi ada sedikit pesona di wajahnya, yang sedingin es. Kombinasi dari jenis dingin seperti es dan pesona alami membuat ketiganya ketagihan. 3 orang saling memandang, hati mereka telah memutuskan, dalam hal apapun, harus melawan salju Murong. Mengenai apa yang kita bicarakan sebelumnya, kita telah lama melupakan apa yang harus kita lakukan dengan rendah hati dan siapa yang harus berjuang untuk itu. Melihat mata ketiga orang itu yang menatap diri mereka sendiri, Murong Sue mengerutkan kening dan menunjukkan warna jijik. Dia melihat bahwa ketiganya memang jenius sejati. Mungkin, mereka bahkan lebih berbakat daripada Liu Yu. Namun, dia hampir seusia dengan orang suci seni bela diri itu. Dia adalah orang pertama yang menerobos tanah suci. Namun, bagaimana dia bisa menyukai ketiga orang itu? Dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka sekali lagi dan berbalik. Murong Fu menatap wajah ketiganya, tetapi menunjukkan senyuman. Untuk putrinya, dia masih sangat percaya diri. Sekarang tampaknya mereka benar-benar tertarik pada diri mereka sendiri. 3 putra, silakan duduk. Kemudian, ke atas, dia memimpin untuk duduk, diikuti oleh Murong Sue juga duduk. Setelah duduk,
Murong Fu memperkenalkan kepada ketiga orang itu, ini putri kecilku, Murong Sue. Salah satu dari ketiganya kemungkinan akan menjadi menantuku. Aku ingin tahu apakah ketiganya puas. Puas. Nona Murong adalah tipe yang aku suka. Qing Yang berdiri dan menjawab dengan tergesa-gesa. King Feng juga menjawab, Nona Murong memiliki kecantikan alami. Jika Anda bisa bersama dengan Nona Murong, itu benar-benar keberuntungan bagi Sansheng. Ming Yu, ketiga pria itu saling bertarung, dan mereka tidak menyerah. Jelas bahwa mereka akan bersaing. Murong Fu berkata sambil tersenyum, tiga putra suci, silakan duduk. Kalian harus memilih siapa yang akan menjadi menantuku. Selain penampilan kalian, kalian harus melihat pendapat putriku. Karena warna kulit Murong Sue yang menjijikkan, ketiga orang itu, untuk meninggalkan kesan yang baik pada Murong Sue, menarik kembali pandangannya dan memperhatikan dengan seksama ke arah Murong Sue lagi. Dari sudut pandang ini, mereka tidak bisa tidak merasa lebih puas, karena kultivasi Murong Sue sebenarnya adalah ranah orang suci bela diri. Sebelumnya, mereka khawatir bahwa kultivasi rendah Murong Sue pasti akan membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala di istana di luar istana orang suci tertinggi. Saat ini, Murong Sue adalah objek pernikahan yang paling sempurna dalam pikiran mereka. Jika Anda dapat menikahi Murong Sue, Anda tidak hanya dapat memenangkan hati orang-orang dan iblis untuk menjadi kekuatan Anda sendiri dalam bencana yang akan datang, tetapi juga membantu mereka menerobos ranah dengan bantuan tubuh manusia dan iblis Murong Sue yang sempurna. Itu banyak manfaatnya. Qing Yang memimpin untuk berdiri, terobsesi, saya telah bertemu Nona Murong. Saya tidak tahu bahwa Nona Murong biasanya suka bermain piano. Saya ingin mempersembahkan lagu tentang pacaran Phoenix untuk meningkatkan kesenangan. Dengan itu, sebuah gukin muncul di tangan Qing Yang. Dengan sentuhan jari-jarinya, suara yang menyenangkan keluar, bertahan lama. Piano yang bagus. Tubuh Qin ini terbuat dari tiananmu, yang sulit ditemukan, dan dapat digunakan untuk memurnikan peralatan suci tingkat atas. Dan senarnya tampaknya menjadi urat panjang paling lembut dari monster tingkat Raja Suci setelah dimurnikan. Murong Fu mendapat informasi lengkap dan memuji. Qing Yang menunjukkan kebanggaan di wajahnya dan berkata, ya, itu adalah instrumen suci tingkat atas yang langka dari serangan musik. Dengan itu, Qing Yang siap memainkan sebuah lagu. Pada saat ini, Murong Sue akhirnya berbicara. Nada bicara Murong Snow datar, saya tidak tertarik pada alat musik, saya ingin tidur. Baiklah, saya berani. Wajah Qing Yang sedikit jelek, tetapi itu untuk menutupi masa lalu dan mundur. Melihat ini, Murong Fu melotot ke arah Murong Sue, yang merupakan peringatan. Murong Sue menutup mata terhadapnya. Wajahnya datar dan dia tidak sedih atau senang. Kali ini, Ming Yu memimpin dalam memanfaatkan kesempatan untuk menundukkan tangannya kepada Murong Sue dan berkata, kecantikan Nona Murong hanya dapat ditemukan di langit. Itu seperti Dewi dalam kata-kata. Saya ingin menulis sebuah puisi untuk Nona Murong untuk mengungkapkan kekaguman saya kepada Nona Murong. Kali ini, Murong Sue lebih kejam, dengan acuh tak acuh berkata, untuk menulis, saya tidak tertarik, yang saya pedulikan hanyalah kekuatan saya. Murong Sue tidak mau menghadapinya, Ming Yu mendengus dingin, kembali ke tempat duduknya. King Feng berdiri saat ini dan berkata dengan senyum di wajahnya, Xia King Feng adalah kultivasi tertinggi dari seorang suci. Dalam waktu singkat, Anda dapat menerobos ke orang bijak yang agung, dan kekuatan Anda bahkan lebih langsung kepada raja. Jika Anda dapat memiliki Nona Murong sebagai teman Anda di masa depan, Anda tidak akan sendirian dalam perjalanan menuju puncak. Mendengar kata-kata King Feng, Murong Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan akal sehatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika dia dapat menemani Liu Yu dan mencapai puncak seni bela diri, itu sungguh suatu keberuntungan. Melihat ekspresi Murong Sue, King Feng langsung senang. Sepertinya kata-katanya berhasil. Mungkin, dia punya harapan besar. Murong Fu juga tersenyum. Di antara ketiganya, selama ada seorang prajurit yang membuat Murong Sue puas, tujuannya hanya untuk bisa mendekati kekuatan super dari istana suci tertinggi. Adapun yang lain, mereka tidak berada dalam lingkup perhatian Murong Fu. Melihat penampilan Murong Sue, sepertinya dia benar-benar punya perasaan yang baik terhadap King Feng. Qing Yang dan Ming Yu tidak terburu-buru. Meskipun punya perasaan yang baik bukan berarti Murong Sue akan memilih King Feng, tetapi harapan King Feng adalah yang terbesar. Qing Yang Ming Yu saling memandang,
dan berpikir bagaimana cara menyatukan dan menendang King Feng keluar. Sambil mendesah pelan, Murong Sue mendapatkan kembali warna normalnya, menatap ketiga orang itu, dan menjadi acuh tak acuh lagi, dan berkata, niat baik dari ketiganya, aku mengerti, tetapi aku sudah punya orang yang aku suka, jadi aku tidak akan menikahimu. Apa? Tiga orang di dalam hati terkejut, jarang bertemu untuk membiarkan mereka puas dengan wanita itu, biarkan mereka menyerah seperti ini. Murong Fu juga mengubah wajahnya dan menjelaskan kepada ketiganya, tiga orang suci tidak peduli dengan kata-kata gadis kecil itu. Mereka belum ada di sana. Selain itu, aku khawatir pria itu sudah mati sekarang. Bagaimana orang mati bisa dibandingkan dengan tiga orang suci? Jika dia mati, aku akan pergi bersamanya. Mata Murong Sue penuh dengan kekeras kepalaan. Kapan tiga orang suci di istana di luar istana orang suci tertinggi menderita kemarahan seperti ini? Mereka mendengus dingin, benarkah? Mari kita dengar siapa yang berani membandingkan dengan orang-orang di istana suci tertinggiku. Benarkah? Bagaimana? Istana tertinggi dibandingkan dengan istana luarmu. Suara dingin terdengar, yang mengandung kemarahan yang sangat besar. Murong Fu terkejut. Dia adalah seorang santo bela diri, dan dia bukan santo bela diri biasa. Namun, ketika seseorang datang ke aula, indera ketuhanannya sama sekali tidak diperhatikan. Bagaimana mungkin dia terkejut? Murid tiga orang suci di istana di luar istana santo tertinggi tiba-tiba menyusut dan berkata, Istana Santo Tertinggi. Istana suci tertinggi, dapat dikatakan, adalah tabu istana di luar istana suci tertinggi mereka. Istana suci tertinggi telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, dan istana di luar istana suci tertinggi telah lama tidak memanfaatkannya. Selain itu, secara diam-diam, selalu siap untuk menggantikannya. Namun, istana suci tertinggi telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Meskipun telah menurun selama bertahun-tahun, istana di luar istana suci tertinggi masih tidak berani benar-benar berdiri dan mengatakan bahwa itu independen dari istana suci tertinggi. Sekarang tiba-tiba mendengar seseorang mengatakan kata-kata seperti itu, tidak heran tiga orang berubah warna. Sebaliknya, wajah Murong Sue penuh dengan ketidakpercayaan, dan kemudian dia sangat gembira dan berteriak, Liu Yu. Di bawah sorotan mata semua orang, Liu Yu melangkah perlahan memasuki aula. Suara langkah kaki, seperti berdetak di jantung setiap orang, berlangsung lama. Akhirnya, sosok Liu Yu muncul di hadapan semua orang. Kesan pertama Liu Yu adalah dia masih muda. Sebagai keluarga iblis manusia, harapan hidup Murong Fu sepertiga lebih lama daripada praktisi seni bela diri dengan level yang sama. Dengan kata lain, dia hanyalah seorang anak muda yang masih dalam masa pertumbuhan. Namun, kekuatan kultivasi Liu Yu dan momentum serta kepercayaan diri yang tak terkalahkan yang diungkapkan oleh Liu Yu membuat Murong Fu tidak berani meremehkannya. Sebaliknya, tiga putra suci di istana di luar istana suci tertinggi sedikit cemburu. Mereka adalah salah satu objek pelatihan terpenting di 12 istana-istana orang suci tertinggi. Namun, dibandingkan dengan Liu Yu, tidak peduli dalam momentum atau apapun, tidak ada celah kecil. Hal seperti itu, biarkan ketiga orang itu tidak tahan dalam hal apapun. Siapa kamu? King Feng bertanya kepada Liu Yu, wajahnya penuh dengan kewaspadaan dan ketidakpuasan. Liu Yu tidak menjawab, tetapi berkata dengan dingin, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Mengapa saya ingin menjawab Anda? Saya ingin mendengar dari Anda apakah istana suci tertinggi, sebagai tuan Anda, dapat dibandingkan dengan para pelayan istana suci tertinggi Anda. Di antara ketiganya, King Yang tidak dapat menahan napas. Dengan dengungan dingin, dia berkata, istana suci tertinggi telah mengalami kemunduran sejak lama. Mengapa harus dibandingkan dengan istana di luar istana suci tertinggi kita? Ming Yu juga setuju, selama bertahun-tahun ini, istana suci tertinggi bahkan belum memiliki seorang putra pun yang lahir. Istana itu sudah lama ada dalam nama. Apa kualifikasinya untuk dibandingkan dengan istana di luar istana suci tertinggi? Benarkah? Kalau begitu, biarkan aku, putra istana suci tertinggi yang sedang merosot, mencobanya. Bagaimana dengan berat badanmu? Liu Yu berkata sambil mencibir dan mengeluarkan token istana suci tertinggi. Apa? Ketiga orang itu terkejut melihat Liu Yu, penuh dengan ketidakpercayaan. Wajah Murong Fu tampak aneh dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihat ekspresi terkejut mereka, Liu Yu berkata dengan dingin, apa? Dulu aku membenci istana suci tertinggiku,
tetapi sekarang aku tidak berani menerima tantanganku. Ketiga orang itu tiba-tiba menjadi marah. Qing Yang berdiri dan berkata, apa yang tidak berani kamu lakukan, hanya saja, bertinju. Tanpa mata, ketika kamu kalah, jangan menangis. Itulah yang ingin aku katakan. Liu Yu saling bertarung, tidak pernah menyerah. Pada saat ini, Murong Fu akhirnya berbicara dan berkata, kalian, mengapa bertengkar karena masalah kecil? Kalian semua di sini demi gadis kecil itu. Ini salahku karena telah menyakiti kedamaianku. Melihat ini, Liu Yu berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar tahu bagaimana menjadi seorang pria. Dia pikir kedua belah pihak tidak akan saling menyinggung. Bagaimana bisa semudah itu? Memikirkannya, Liu Yu mengepalkan tangannya dan berkata, Nak Liu Yu, aku sudah bertemu pamanku. Aku pasti sudah tahu tujuan kedatanganku ke sini. Aku jatuh cinta pada Suir. Aku harap pamanku akan berhasil. Raut wajah Murong Fu tidak berubah. Tiga orang suci di luar istana suci tertinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata, itu hanya omong kosong. Aku pikir orang suci itu pasti telah tersihir oleh Liu Yu. Bagaimana orang suci itu bisa jatuh cinta pada anak laki-laki ini? Yah, batuk. Murong Fu batuk pelan. Di telinga Liu Yu, itu seperti genderang sore dan lonceng pagi. Semuanya tenang. Melihat kalian semua, Murong Fu berkata, kalian adalah kesayangan surga yang sesungguhnya. Hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan kalian. Merupakan kehormatan bagiku jika kalian menyukai gadis kecilku. Namun, semua orang bersikap masuk akal. Kita harus menemukan cara yang tepat untuk menentukan siapa yang dapat menjadi menantu laki-laki Murongku. Itu benar, bagi kita para pejuang, yang terpenting adalah kekuatan. Menurutku, itu adalah pilihan terbaik untuk memutuskan hasilnya dengan kekuatan. Kata King Feng terlebih dahulu. Tidak buruk. Qing Yang dan Ming Yu setuju. Sebelumnya, mereka masih ingin mengandalkan pesona mereka sendiri untuk mendapatkan perhatian dari Murong Sue. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Liu Yu adalah orang yang disukai Murong Sue, mereka segera mengubah strategi mereka. Mendengar ini, Murong Sue keberatan, seberapa adil ini. Kamu telah mencapai puncak para orang suci. Hanya selangkah lagi kamu dapat menerobos ke orang suci agung. Bagaimana mungkin Liu Yu menjadi lawanmu? Ayah Murong Sue, Murong Fu, setuju, menurutku itu adalah metode yang bagus. Sebagai seorang putri, aku harus mendengarkan perintah orang tuaku dan kata-kata Mak Comblang. Tiga orang suci di luar istana orang suci tertinggi merasa puas. Mereka merasa bahwa Murong Fu juga tahu bahwa istana orang suci tertinggi sedang menurun, jadi mereka memihak kepada mereka. Namun, manusia dan iblis masih bisa hidup, bergantung pada bantuan asli dari istana suci tertinggi. Oleh karena itu, Murong Fu malu untuk mengatakannya. Liu Yu juga sedikit kesal ketika mendengar ucapan itu. Bukannya Murong Fu tidak tahu bahwa dia dan Murong Sue sedang jatuh cinta. Mengetahui dengan jelas bahwa dia dan Murong Sue benar-benar sedang jatuh cinta, dia berpura-pura tidak tahu. Dia juga setuju untuk memutuskan siapa suaminya berdasarkan kekuatannya. Tampaknya dia tidak ingin merusak persahabatannya dengan istana di luar istana orang suci tertinggi. Saya khawatir, jauh di lubuk hatinya, dia bermaksud membuat konflik di antara mereka, yang membuat Liu Yu sangat marah. Marah, dan tertawa, Liu Yu berkata, baiklah. Mari kita bicara tentang menang atau kalah dengan seni bela diri. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda telah mengambil apa yang tidak kami inginkan dari istana suci tertinggi kami. Selama bertahun-tahun, istana suci tertinggi bukan lagi istana suci tertinggi sebelumnya. Setelah bertahun-tahun berkembang secara independen, istana suci tertinggi kami telah lama terpisah dari pengaruh istana suci tertinggi Anda. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda kekuatan istana suci tertinggi. Ketiga pria itu penuh percaya diri. Mereka bertiga adalah elit di luar istana suci tertinggi. Jenius dari tanah suci manapun harus minggir. Mereka cukup percaya diri untuk menghadapi Liu Yu. Bagaimanapun, mereka telah menembus orang suci bela diri untuk waktu yang lama. Tidak lama lagi, mereka dapat menembus orang bijak agung. Qing Yang sudah merupakan kultivasi orang bijak agung. Bukankah mudah untuk menghadapi Liu Yu yang baru saja menerobos alam santo bela diri? Baik Liu Yu maupun tiga orang suci di istana orang suci tertinggi semuanya menunjukkan rasa perang yang kuat. Melihat ini, Murong Fu berkata sambil tersenyum,
kalian semua telah tiba di tempat orang suci bela diri. Aula yang dibangun dengan susah payah ini tidak dapat menahan rasa frustrasi kalian. Ayo keluar." Kedengarannya nada bicara Murongfu mengungkapkan rasa negosiasi, tetapi ada beberapa makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi di dalamnya. Beberapa orang berkedip, lalu datang ke laut di luar aula. "Siapa di antara kita yang telah menyelesaikannya?" Qing Yang bertanya, sepertinya dia tidak akan menjadi yang pertama. King Feng tidak ingin menjadi yang pertama. "Kalau tidak, jika aku kalah, aku akan kehilangan muka. Jika aku menang, aku khawatir aku tidak akan memenangkan hati Murongzue." Meski begitu, King Feng melihat keingintahuan Mingyu dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melepaskan kesempatan untuk pamer di depan Nona Murong?" "Kurasa itu masih." Sebelum suaranya jatuh, Mingyu melompat keluar dan berkata, "Itu hanya Liu Yu. Helao dan dua saudara seperguruannya yang lebih tua dapat menyelesaikannya dengan mudah." Qing Yang King Feng saling memandang dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, adik seperguruan." Mingyu jelas merasa ada yang tidak beres. Namun, dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli. Dia langsung pergi ke sisi berlawanan dari Liu Yu dan berkata, "Ingat, Mingyu dari Istana Esku yang mengalahkanmu hari ini." Dengan ekspresi malas di wajahnya, Liu Yu berkata, "Kurasa kau salah paham dengan maksudku." "Maksudku, aku ingin satu orang melawan kalian bertiga, bukan kalian bertiga melawanku satu persatu. Jadi, kalian, pergilah bersama." Kata-kata Liu Yu terlalu sombong untuk membuatnya berteriak. Murongfu memiliki banyak mata dan ekspresi harapan yang samar. Murongzue menatap Liu Yu dengan wajah khawatir. Di matanya, dia memberitahu Liu Yu untuk tidak marah. Liu Yu tersenyum dan memberi Murongzue pandangan yang meyakinkan. Kemudian dia menatap Murongfu dan berkata, "Paman, aku di sini hari ini. Tolong beri aku saksi. Jika aku menang, aku akan menjadi tunangan Suir. Bagaimana? Merupakan kehormatan bagi kami untuk menikah dengan Tian Jiao dan Tian Jiao seperti Anda. Semuanya tergantung pada Anda." Murongfu tidak menjawab dengan tegas, tetapi dialah yang menang secara otomatis. Dia kemungkinan besar akan menjadi suami Murongzue. Mengangguk, Liu Yu menatap ketiga orang itu dan berkata, "Ayo." Telapak tangan es. Melihat Liu Yu memandang rendah Mingyu sangat marah. Dengan kekuatan besar di telapak tangannya, dia minum dan pergi ke Liu Yu. Adapun Qing Yang dan King Feng, mereka tidak melakukannya. Mereka melakukannya di dinding. Angin telapak tangan yang kencang secara langsung mengembunkan uap air yang terkandung di udara sekitar secara langsung, dan permukaan laut langsung dibekukan oleh permukaan laut yang sedikit tergenang. Tidak ada yang ganda. Liu Yu mendengus dingin dan menggunakan teknik tinju miliknya sendiri untuk meniru jurus bakuan tertinggi dari Batian, dan meniupkannya ke arah Mingyu. Kuat, tak terkalahkan, mendominasi, menguasai Mingyu, momentumnya menakjubkan. Mingyu terkejut dan ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Mingyu dihantam terbalik oleh tinju Liu Yu, dan darahnya mengalir deras. Meskipun gerakan ini hanya tiruan, tetapi kemampuan Liu Yutian untuk menyimpulkan bagian utama dari perhitungan ilahi dapat menyimpulkan kekuatan sebesar 78/10, yang menakjubkan. Meskipun roh mendominasi yang tak terbatas jauh lebih sedikit daripada Batian, yang memiliki darah surga, dan roh mendominasi di bawah pengaruh aktif lusa, itu sudah cukup untuk menghadapi Mingyu. Liu Yu tidak peduli dengan prestasinya. Dia melihat kedua orang lainnya dan berkata, "Ayo maju bersama. Jika aku kalah, aku akan menepati janjiku." Pupil mata dua orang itu tiba-tiba mengecil. Sebelumnya, mereka mengira itu adalah kesombongan Liu Yu. Sekarang mereka telah menjelaskan bahwa ini bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri yang mutlak. Qing Yang dan King Feng saling berpandangan, lalu berkomunikasi dengan Mingyu, lalu mulai pada saat yang sama. Tiga jenis telapak tangan dan tinju yang kuat menyerbu ke arah Liu Yu. Kekuatan yang dahsyat itu membuat gunung dan sungai pecah dan ombak bergulung kembali. Ini jelas merupakan tiga jenis keterampilan bela diri yang tak terkalahkan, dan semuanya masih sangat kuat. Kekuatan penghormatan bela diri yang tak terkalahkan yang diajarkan oleh leluhur jahat, yang dimiliki oleh putra kejahatan, mungkin tidak sekuat seni bela diri tak terkalahkan yang diajarkan oleh leluhur jahat. Namun, kekuatannya cukup untuk mengguncang bumi. Setidaknya, kekuatan serangan mereka, setiap orang bijak bela diri tingkat suci yang hebat, seharusnya tidak dapat mengikuti dengan mudah. Terlebih lagi,
masih ada 3 orang yang bekerja pada saat yang sama. Dapat dibayangkan bahwa Murong Sue begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahan kekhawatirannya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak dapat menahan serangan seperti itu dalam hal apapun. Ekspresi Liu Yu tetap tidak berubah, formula sihir 9 putaran sedang bekerja, dan seluruh kekuatan tubuhnya terkonsentrasi di tinjunya, dan ki dan darahnya yang melonjak membubung ke langit. 3 tinju berturut-turut dilancarkan ke arah serangan ketiga pria itu, langsung menghancurkan kekuatan serangan ketiga pria itu. Hampir pada saat yang sama, tubuh Liu Yu bergerak, sekejap, dan sebelum ketiga orang itu sempat bereaksi, tinju Liu Yu tiba. Kekuatan tinju yang dahsyat itu membuat ketiga orang itu jungkir balik, darah mengucur deras. Pada saat yang sama, dia berkata, tinju ini adalah pertarunganku untuk istana suci tertinggi. Kaulah yang menggertak tuan dan menghancurkan para leluhur. Ketiga orang itu mengikuti inersia untuk mundur. Liu Yu sudah tiba di belakang 3 orang itu, sekali lagi meninju untuk memukul. Pada saat yang sama di tangan melanjutkan sebuah cara, pukulan ini adalah pertarunganku untuk Sue Er, berani memukulnya dengan ide yang tak terduga, tidak ingin hidup. Tubuh ketiga pria itu mulai terbelah, dan setiap pukulan Liu Yu, ada kekuatan gelap, sehingga tubuh abadi ketiga orang itu dan kekuatan yang berasal dari daging dan darah menjadi minimum, pemulihan yang lambat. Pukulan terakhir adalah untuk diriku sendiri. Aku berani memukul istriku. Aku ingin mati. Teriak keras, Liu Yu satu pukulan jatuh. Tubuh ketiga pria itu langsung dihancurkan oleh Liu Yu dan pulih untuk waktu yang lama. Saat ini, di bawah tinju Liu Yu, ketiga pria itu sangat lemah. Saya khawatir bahwa tanpa obat mujarab yang baik, akan sulit untuk memulihkan vitalitas mereka dalam waktu 3 atau 2 bulan. Mata Murong Sue berbinar ketika Liu Yu memukul Ming Yu. Ketika Liu Yu menyapu ketiganya, Liu Yu adalah satu-satunya di bawah matanya. Mata Murong Fu berkedip liar. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, tatapannya pada Liu Yu telah berubah total. Dia sudah mulai mementingkan Liu Yu. Pergi, kembalilah ke tetua kalian dan suruh mereka menunggu. Suatu hari, aku sendiri yang akan datang ke istana luar kalian dan memberitahu mereka bahwa budak hanya bisa menjadi budak selamanya. Liu Yu tidak akan bersikap sopan kepada orang-orang di luar istana orang suci tertinggi, tetapi berkata dengan suara dingin. Wajah mereka jelek, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kesenjangan antara mereka dan Liu Yu terlalu besar. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka hanya bisa mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka berdiri, saling mendukung, melengkungkan tangan mereka ke arah Murong Fuchong, dan pergi dalam sekejap. Suara ketiganya perlahan melayang, tunggu. Kami tidak akan menyerah. Sebentar lagi, saudara seperguruan Zantian akan datang menemui kalian. Kami hanyalah putra dari satu istana dari istana suci tertinggi. Saudara Zantian adalah putra yang diakui oleh istana suci tertinggi. Kalian tidak bisa menjadi lawannya. Apakah putra itu diakui oleh semua 12 istana di rumah suci tertinggi? Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Putra yang diakui oleh semua 12 istana di istana suci tertinggi dapat dianggap sebagai putra sejati dari istana luar. Secara tegas, istana suci dan istana suci berada di level yang sama. Misalnya, putra dari 3 orang suci tertinggi di istana luar adalah satu tingkat lebih rendah darinya sebagai putra istana Tianjian. Oleh karena itu, ia dikalahkan oleh Liu Yu tanpa perlawanan apapun. Saya tidak tahu apa level dari apa yang disebut surga perang itu, tetapi saya dapat membuat orang-orang suci istana yang sombong ini mengakui bahwa mereka setidaknya berada di level Raja Suci. Selama saya tidak memiliki nama Seng Wu, itu bukan ancaman besar baginya. Saat ini, Liu Yu sudah memiliki modal untuk berdiri di daratan Tiongkok, jadi tidak perlu lagi terlalu berpandangan ke depan. Di masa lalu, Liu Yu harus terlalu khawatir, dan ada terlalu banyak orang kuat di daratan Tiongkok. Salah satu dari mereka mungkin dapat membuatnya jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Sekarang, hanya beberapa orang bijak bela diri yang dapat menjadi ancaman baginya. Namun, bahkan jika dia seorang bijak bela diri, tidak banyak kemungkinan untuk mempertahankannya. Misalnya, seperti ayah Liu Yu, kepala klan iblis dan ayah Murong Sue, ada sedikit kemungkinan untuk mempertahankannya. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa Murong Fu tidak memiliki tongkat pembunuh yang kuat. Jika Murong Fu memiliki tongkat pembunuh, kemungkinannya akan meningkat pesat. Murong Sue dengan cepat mendatangi Liu Yu dan bertanya,
bagaimana kabarmu? Tidak ada luka. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin aku terluka, mereka tidak cukup. Sikap Murong Fu saat ini sangat ramah. Dia menatap Liu Yu sambil tersenyum dan berkata, menantu yang berbudi luhur itu benar-benar kuat. Dengan kekuatan terendah dari orang-orang suci di antara orang-orang suci bela diri, dia dapat mengalahkan 3 orang dengan 1 lawan 1, dan mengalahkan 3 orang sepenuhnya. Saya khawatir tidak akan ada saingan di antara orang-orang suci. Saya pikir nama Anda harus ada di daftar orang suci di daftar angin dan awan, dan Anda harus berada di 10 besar. Liu Yu mengangguk. Kekuatannya sekarang memang mampu menempati peringkat pertama daftar orang suci. Namun, itu seperti 5 atau 6 teratas paling banyak. Bagaimanapun, para ahli di 3 besar daftar orang suci memiliki kekuatan untuk menyamai atau bahkan membunuh gelar Wusheng. Meskipun Liu Yu bangga pada dirinya sendiri, dia pikir dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Oleh karena itu, Liu Yu tidak punya hak untuk bangga, jadi dia berkata, Paman, saya harus terus meningkatkan kekuatan saya. Kultivasi dan kekuatan saya saat ini tidak cukup. Bagus, bagus. Sejak zaman dahulu, para pahlawan itu muda, dan mereka tidak sombong dan patah semangat saat dikalahkan. Tidak heran Anda bisa sampai pada hari ini. Tidak heran Anda bisa dipilih sebagai putra dewa. Bagus, bagus. Murong Fu semakin puas. Anda tahu, sebenarnya, sebagian perasaan terdalamnya bias terhadap istana luar orang suci tertinggi. Mengenai alasannya, Anda tidak perlu memikirkannya. Istana suci tertinggi sedang memudar. Itu hanya bertahan hidup. Mungkin informasi di dalamnya masih ada, tetapi sulit untuk bersikap optimis, terutama saat krisis mendekat. Di sisi lain, istana di luar istana suci tertinggi justru sebaliknya. Sekarang, itu hanya di puncak hari. Bahkan di antara kekuatan super, sulit untuk dibandingkan dengan mereka. Liu Yu tersenyum tipis, dan tidak menunjukkan warna kebanggaan, tetapi menarik Murong Sue tipis, sambil tersenyum bertanya, Ayah mertua, kalau begitu saya bisa membawa Sue pergi sekarang. Saya khawatir tidak. Murong Fu menunjukkan ekspresi bingung, tetapi tetap berkata. Wajah Liu Yu tiba-tiba berubah, menatap mata Murong Fu dengan sedikit marah. Sikap Murong Fu membuatnya sangat tidak nyaman. Murong Fu tidak peduli dengan sikap Liu Yu, tetapi berkata, jika kamu mendengarkan 2 alasan yang telah aku katakan, aku yakin kamu akan setuju. Oh, aku harap ayah mertuaku dapat memberiku jawaban yang memuaskan. Sikap Liu Yu sedikit dingin, tetapi lebih baik dari sebelumnya. Murong menjawab, pertama-tama, aku sudah berencana untuk melakukan ini sebelumnya. Sebelum kalian datang, aku membuat rencana untuk membiarkan Cher menerima hadiah dari leluhur manusia dan iblis. Jika aku bisa mendapatkan sesuatu dari tubuh manusia dan iblis yang sempurna, kemungkinan besar akan menembus ke tingkat Raja Suci. Dengan bakat tubuh manusia dan iblis yang sempurna, Cher dapat dibandingkan dengan gelar biasa. Itu adalah orang suci bela diri. Berbicara tentang ini, Murong Fu menatap mereka dan berkata, Suer, kamu tidak ingin menjadi beban bagi Liu Yu, dan Liu Yu, kamu tidak ingin Suer kehilangan kesempatan seperti itu, kan? Keduanya terdiam, Murong Sue tentu saja tidak ingin menjadi beban Liu Yu, dan Liu Yu, tentu saja juga tidak ingin Murong Sue kehilangan kesempatan ini. Melihat ini, Murong Fu melanjutkan, ada hal lain, dan hal yang paling penting. Jika bukan karena hal ini, aku khawatir aku akan benar-benar meminta pendapat kalian. Oh, Liu Yu tercengang, yang terkait dengannya, atau alasan utama, yang membuat Liu Yu bingung. Murong menjawab, situasimu tidak terlalu baik. Aku khawatir bahkan jika gelar Martial Saint ingin membunuhmu, itu sangat sulit, tetapi mungkin tidak berhasil. Liu Yu mengangguk dan berkata, ya, aku benar-benar memiliki keyakinan ini. Dengan kekuatanku saat ini dan beberapa cara, sulit bagi Wusheng bergelar biasa untuk mengalahkanku, apalagi membunuh. Kecuali Wusheng bergelar dari keluarga Ji, tidak ada Wusheng bergelar yang akan mati yang dapat menandingiku. Memang, tidak ada tanah suci biasa yang dapat melakukan apapun padamu, tetapi bagaimana dengan kekuatan super, istana suci tertinggi? Tanya Murong Fu. Liu Yu tercengang, dan tiba-tiba, memang benar bahwa Liu Yu belum pernah melihat betapa kuatnya istana di luar istana orang suci tertinggi. Namun, dari pengaruh dan pengaruh kamar dagang di dunia, Anda dapat membayangkannya. Murong Fu melanjutkan,
alasan mengapa kekuatan super dapat menjadi kekuatan super bukan hanya kekuatan mereka sendiri yang kuat, tetapi juga karena mereka memiliki dewa setengah dewa. Dewa setengah dewa. Mendengar ini, Liu Yu benar-benar terkejut dan tidak bisa lagi tenang. Dewa setengah dewa, meskipun bukan dewa sejati, tetapi diwarnai dengan kata dewa, itu hebat. Demigod, sulit untuk membunuh gelar Wu Sheng, tetapi bukan berarti Anda tidak dapat membunuhnya. Itu hanya masalah. Murong menjawab, ini juga alasan mengapa Tanah Suci begitu takut pada Istana Suci tertinggi. Bagaimanapun, ada perbedaan dalam kekuatan akhir kursi. Dikatakan bahwa ada dewa setengah dewa di kamar dagang di dunia. Namun, mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jalan, rahasia Liu Yu, saya khawatir itu benar. Ketika dia menerima warisan dari Istana Suci tertinggi, dia bertemu dengan tetua pelindung. Dia menebak bahwa dia benar. Dia seharusnya menjadi demigod. Saya pernah mendengar bahwa tidak ada dewa prajurit sebelumnya, jadi saya selalu berpikir bahwa tetua pelindung adalah orang bijak bela diri. Tetapi sekarang dipahami bahwa hampir beberapa tanah suci memiliki gelar orang bijak bela diri yang tertidur. Kekuatan-kekuatan ini sangat takut pada Istana Suci tertinggi sehingga mereka benar-benar membalikkan spekulasi mereka sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Liu Yu, Murong Fu menghiburnya, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang para dewa, karena para dewa umumnya harus tertidur lelap untuk mengurangi konsumsi Souyuan. Oleh karena itu, butuh waktu lebih dari setahun untuk membangunkan para dewa. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bagi orang biasa, 1 tahun adalah waktu yang lama. Bagi praktisi seni bela diri tingkat tinggi seperti mereka mati dalam sekejap. Namun, sekarang dia belum menunjukkan terlalu banyak kekuatan terhadap surga, dewa setengah mati seharusnya tidak muncul. Bagaimanapun, sulit untuk disebut orang bijak bela diri. Bagaimana Anda bisa bangun dengan mudah ketika para dewa setengah mati pada dasarnya tidak mungkin dilahirkan? Memikirkan hal ini, Liu Yu menghibur dirinya sendiri. Dengan cara ini, aku benar-benar dalam bahaya, tetapi aku tidak yakin aku akan mati. Namun, Suir tidak cocok untuk bersamaku untuk saat ini. Liu Yu. Murong Sue menatap Liu Yu dan memegang tangannya dengan erat. Melihat ini, Murong Fu berkata, jika kamu benar-benar tidak berdaya, Liu Yu, kamu dapat pergi ke orang bijak bela diri keluarga Ji. Oh, mengapa? Sangat disayangkan bahwa gelar orang bijak bela diri keluarga Ji dibandingkan dengan orang setengah dewa. Liu Yu memiliki cara yang luar biasa. Itu tidak benar. Keluarga Ji memiliki artefak, dan artefak itu jauh lebih banyak daripada artefak biasa. Namun, Ji Wuming mencintaimu dan tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Apakah menurutmu tidak akan ada artefak di Istana Suci tertinggi? Warisan keluarga Ji bukanlah warisan dewa bela diri biasa, sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri di tangan seorang dewa setengah. Begitu Ji Wuming benar-benar ingin berbelanja, Istana Suci tertinggi di luar istanalah yang menderita. Murong Fu menjelaskan kepada Liu Yu. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa yang disebut pembunuh ular tidak akan mati, tetapi akan menderita karenanya. Begitu dia tidak dapat membunuh Ji Wuming, dan ketika Ji tidak memiliki kehidupan untuk melawan, dia hanya akan menderita dari kekuatan yang memusuhi Ji Wuming. Liu Yu iri dengan kepemilikan Ji Wuming atas artefak serangan yang begitu kuat. Pada saat yang sama, dia juga sedikit tertekan. Dia memiliki 2 artefak, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah artefak serangan. Jika ada artefak serangan, kekuatannya dapat dibandingkan dengan gelar orang suci bela diri. Aku khawatir tidak ada ahli bela diri yang bisa melakukan apapun padanya kecuali dewa setengah dewa. Namun, jika menara waktu digunakan untuk menukar artefak serangan, Liu Yu pasti akan memilih menara waktu daripada artefak serangan. Karena kekuatan yang dapat ditingkatkan oleh artefak itu hanya sementara, sedangkan waktu yang dihemat oleh menara waktu bersifat permanen. Mana yang lebih penting? Jangan pikirkan itu. Apa yang harus dikatakan? Murong Fu telah mengatakannya. Murong Fu percaya bahwa mereka telah membuat pilihan dan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jadi sudah waktunya bagi 2 orang secara langsung. Ajak aku berkeliling. Aku ingin tahu di mana kamu selalu tinggal. Liu Yu memegang tangan Murong Sue dan berkata sambil tersenyum. Murong Sue mengangguk, dengan senyum manis di wajahnya, dan mulai berbicara tentang kebahagiaannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Meskipun hatinya penuh,
Liu Yu tetap memilih untuk pergi. Karena sudah saatnya bagi Murong Sue untuk menerima warisan leluhur manusia dan iblis, dan dia tidak bisa terus seperti ini. Tunggu, Cher, aku akan segera kembali untuk menjemputmu. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Liu Yu berlari kencang menuju kediaman Kamar Dagang Dunia. Selain menerima status tetua Kamar Dagang, Liu Yu juga membuat komitmen kepada Zheng Ming. Meskipun dia telah menembus Santo Bela Diri, tatanan sihir belum memainkan peran yang sangat penting dalam dirinya, dan bahaya dunia ilusi tidak perlu bepergian lagi. Namun, Liu Yu adalah pria yang berkomitmen. Karena dia berjanji kepada Zheng Ming bahwa dia akan menyelamatkan tuannya, dia tidak akan kehilangan kepercayaannya. Karena itu, apapun yang terjadi, Liu Yu harus pergi ke dunia sihir. Dan satu-satunya yang dapat menyebarkan berita bahwa ia memiliki ordo sihir adalah Kamar Dagang Dunia, yang memiliki kekuasaan di seluruh daratan Tiongkok. Saya percaya bahwa orang yang memiliki ordo sihir seperti dirinya tidak akan membantu berdiri. Tiancheng, kota tempat markas besar Kamar Dagang berada, tidak termasuk dalam kekaisaran manapun, tetapi merupakan wilayah terpisah, yang sepenuhnya dikendalikan oleh semua tempat. Tiancheng sangat besar, itu adalah kota, tetapi jauh lebih besar dari kerajaan. Selain itu, Tiancheng memiliki banyak pemain kuat, hampir semuanya adalah pemain kelas atas. Di sini, tingkat Wusheng, yang tidak ada di dunia, dapat dilihat di jalan. Wuzun dapat dilihat hampir di mana-mana. Wudi Wuhuang sebanyak rambut sapi. Alasannya adalah bahwa ini adalah markas besar Kamar Dagang Dunia, pasar perdagangan terbesar di daratan Tiongkok. Kamar Dagang telah menarik banyak bakat dari seluruh dunia, di antaranya yang terbaik adalah bakat dari seluruh dunia. Ada pelelangan setiap tahun. Setiap kali barang-barang itu terjual, itu adalah harta karun yang menimbulkan sensasi di daratan Tiongkok. Hal ini membuat banyak orang bijak bela diri sering datang ke sini. Tuan, saya telah tiba di Tiancheng. Liu Yu mengeluarkan token dan mengirim pesan kepada tuannya. Saya tidak bisa pergi untuk saat ini, tetapi saya sudah memberi tahu Anda. Selama Anda mengeluarkan token Anda di pintu meja resepsionis Kamar Dagang Dunia, seseorang akan datang menjemput Anda dan datang ke markas besar Kamar Dagang. Pedang penguasa juga mengirim pesan kembali. Liu Yu mengangguk. Setelah sampai di pintu depan aula penerimaan tamu Kamar Dagang, Liu Yu langsung mengeluarkan token dan menunjukkannya kepada dua pengawal Wuzun di pintu. Kedua pengawal itu terkejut, lalu salah satu dari mereka masuk dan melapor ke polisi. Namun, sesaat, seorang pria kuat tingkat Martial Saint jatuh dari langit, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Hanya Martial Saint yang bisa terbang. Liu Yu melihat ke masa lalu, tetapi dia tidak menyangka bahwa gurunya akan mengatur Martial Saint untuk menemuinya. Tampaknya status gurunya di Kamar Dagang di dunia tidak rendah. Ini adalah Martial Saint muda. Tampaknya dia baru saja dipromosikan menjadi Martial Saint. Namun, Liu Yu tahu bahwa pihak lain jauh lebih tua darinya, tetapi dia jauh dari Martial Saint yang lebih tua. Apakah kamu saudara Liu Yu? Namaku Lantian. Aku diperintahkan untuk menjemputmu ke markas besar. Lantian bertanya kepada Liu Yu sambil tersenyum. Bagi Liu Yu, Lantian adalah nada saling menghormati, bahkan sedikit hormat, karena sekilas dia dapat melihat bahwa Liu Yu juga seorang suci dan puncak dari seorang suci. Tampaknya bakatnya jauh lebih kuat darinya. Selain itu, identitas Liu Yu, dia juga tahu, adalah murid dari Master Pedang. Dengan identitas Master Pedang, status Liu Yu telah meningkat. Liu Yu mengangguk, sedikit mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Baiklah, Saudara Lan, aku tidak terbiasa dengan tempat tinggal di sini." "Terima kasih." Kerendahan hati Liu Yu membuat langit biru terasa nyaman. Dia memimpin jalan di depannya, dan Liu Yu mengikutinya. Sepanjang jalan, dia menarik perhatian banyak orang yang lewat. Namun, saya hanya memperhatikannya sedikit, lalu saya mengalihkan pandangan saya, karena tidak aneh melihat Wusheng di Tiancheng. Namun, saya menemukan bahwa Liu Yu masih sangat muda sehingga dia juga seorang ahli bela diri. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lebih jauh. Markas besar Kamar Dagang Tianxia terletak di pusat Tiancheng. Lokasi geografisnya sangat penting dan mencakup wilayah yang luas. Itu seperti sebuah negara di dalam sebuah negara. Sebenarnya, ini hanya markas di permukaan. Markas besar yang sebenarnya ada di dunia yang tak terbatas. Blue Sky menoleh ke Liu Yu dan berkata. Liu Yu mengangguk.
Halaman dalam dari 5 kuil semuanya berada di dunia kecil. Sebagai negara adikuasa, kamar dagang di dunia secara alami memiliki dunia kecil yang serupa. Namun, tepat saat mereka hendak memasuki dunia yang tak terbatas, ada suara sarkastik di belakang mereka. Baiklah, berhenti, markas besar kita, yang ada di mana-mana, tidak dapat diakses oleh semua jenis kucing dan anjing. Liu Yu dan Blue Sky tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pengunjung itu adalah seorang pria muda, kira-kira seusia dengan Blue Sky, tetapi bakatnya jauh lebih kuat daripada Blue Sky. Dia telah dipromosikan karena orang suci bela diri, dan dia masih berada di tengah-tengah orang suci bela diri. Namun, napasnya sedikit tidak stabil. Jelas, itu adalah kultivasinya yang ditingkatkan dengan mengambil Tian Cai di bawah dan hal-hal lainnya. Blue Sky melihat pria ini, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Chen Daoming, apa maksudmu? Ini adalah Tuan Muda Liu. Dia adalah murid dari Master Pedang. Dia membawanya untuk mengambil bagian dalam ujian tetua. Baiklah, jika tidak ada penilaian, maka kita bukan dari kamar dagang di dunia. Blue Sky, kamu membawa orang asing ke markas. Apakah kamu ingin mengkhianati kamar dagang dunia? Belum lagi bahwa Master Pedang itu baik-baik saja, tetapi penyebutan Blue Sky membuat Chen Daoming semakin kesal. Dia mencibir dan meletakkan topi besar di kepala Blue Sky. Blue Sky tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek. Dia ingin mengeluarkan Tuan, tetua tertinggi dari tingkat Raja Suci, dan membiarkan Chen Daoming mundur, tetapi dia lupa ini. Alis Liu Yu berkerut. Orang ini tahu bahwa dia sengaja mencari masalah. Namun, Fang Ning tahu bahwa pendekar pedang itu berdiri di belakangnya. Dia berani melakukannya. Jelas, dia memiliki identitas yang luar biasa. Sejujurnya, Liu Yu tidak menyangka akan mendapat masalah di mana-mana. Anda tahu, belum lagi identitas penguasa pedang yang ada di mana-mana, bakat Liu Yu dan identitasnya sebagai putra istana suci tertinggi sudah cukup untuk membuat siapapun di dunia tidak berani meremehkan dan memperlakukannya sebagai VIP. Tapi sekarang, seseorang berani menantangnya seperti ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa pendekar pedang itu tidak ada di sini untuk sementara waktu? Tepat ketika Liu Yu melihat Chen Daoming, yang berada tepat di seberangnya, dia mendengar sebuah pesan. Saudara Liu, seperti Lanku, dia baru saja naik pangkat ke alam Saint Martial belum lama ini, dan sekarang dia adalah seorang tetua batin yang ada di mana-mana. Namun, latar belakangnya sangat besar. Kakeknya Chen Feng adalah orang kuat di alam tertinggi Raja Suci. Seperti gurumu, ahli pedang, dia adalah tetua tertinggi di mana-mana. Kudengar tetua Chen Daofeng dan aku sengaja tidak ingin mendapat masalah. Wajah tenang Lan Tian berkata kepada Liu Yu dengan tenang. Mata Liu Yu berbinar, dan hatinya tiba-tiba menyadari bahwa perasaannya adalah rasa terima kasih dan dendam dari generasi sebelumnya. Sama seperti persahabatan dan dendam antara gelar orang bijak seni bela diri keluarga Ji dan perguruan Sengwu yang terus berlanjut hingga saat ini, membuat adik laki-laki dari keluarga Ji itu sering menekan para siswa perguruan Zhenwu. Namun, menurut Liu Yu, Chen Daoming bukan hanya karena permusuhan antara kakeknya dan pendekar pedang itu, tetapi juga karena Liu Yu melihat kecemburuan yang tersembunyi di matanya. Kenaikan pangkat Chen Daoming menjadi orang suci bela diri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Namun, jika dia dapat dipromosikan ke tingkat orang bijak bela diri, potensinya hampir habis. Jika tidak ada petualangan yang menakjubkan dalam hidupnya, saya khawatir dia akan menjadi puncak orang bijak agung ketika dia meninggal. Dan Liu Yu, yang masih sangat muda, potensinya tidak terbatas, tidak heran itu akan menimbulkan rasa iri. Tidak peduli apapun alasannya, Liu Yu memiliki satu hal yang dapat dipastikan, yaitu, Chen Daoming sengaja menunggu untuk menemukan kesalahan setelah menerima berita, daripada hanya bertemu di sini. Chen Daoming, saya datang ke kakak laki-laki Liu atas perintah dari Master Tua Bajian. Apakah kamu ingin melanggar perintah Master Tua Bajian? Setelah mendengar dari langit biru, dia bersorak kepada Chen Daoming di depannya. Chen Daoming sama sekali tidak peduli. Dia berkata sambil mencibir, Tetua Taisang. Nama yang sangat besar, Lan Tian, beraninya kau menggunakan tetua untuk menindasku. Apa kau tidak tahu bahwa kakekku adalah tetua? Terlebih lagi, aku adalah tetua dari Aula Penegakan Hukum, dan aku berhak untuk berurusan dengan para murid yang melanggar aturan sekte kamar dagang di dunia. Lagi pula,
dia bukan anggota kamar dagang di negara kita. Secara alami, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia tanpa batas. Kau bahkan membawa orang asing ke dunia tanpa batas, yang telah melanggar aturan agama di mana-mana. Kau, Lantian sangat marah ketika mendengar ucapan itu. Kata-kata Chen Daoming benar-benar bagus. Namun, kebanyakan orang tahu bahwa Liu Yu adalah murid dari tetua penguasa pedang. Dia telah membuka matanya dan menutup matanya. Bagaimana dia bisa terjerat dalam hal ini? Hanya ketika Chen Daoming dengan sengaja mencari masalah, dia bisa melakukannya. Terlebih lagi, Kamar Dagang Tianxia pada awalnya adalah organisasi yang longgar. Selama mereka berpartisipasi dalam penilaian dengan tulus, mereka tidak akan diperlakukan seperti ini. Bagaimanapun, pengunjung adalah pelanggan. Lantian juga ingin mengatakan lebih banyak. Liu Yu di satu sisi akhirnya membuka mulutnya. Dia melirik Chen Daoming dengan ringan dan menggelengkan kepalanya ke arah Lantian. Saudara Lan, mengapa kamu harus berkicau dengan anjing lokal? Ayo masuk saja. Ketika Lantian mendengar ucapan itu dan cahaya di matanya menyala, dia tahu bahwa tidak mudah untuk memprovokasi dia. Seperti yang diharapkan, serangan baliknya begitu tajam sehingga itu adalah pertama kalinya seseorang berani memanggil anjing asli Chen Daoming. Wah, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Chen Daoming muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang mendidih. Liu Yu menoleh dan berkata dengan dingin, aku bilang kamu adalah anjing lokal, mengapa? Anjing yang baik tidak menghalangi. Apakah kamu tidak bersedia melakukan pekerjaan dengan baik dengan seekor anjing? Haha, Lantian tertawa dan merasa lega. Chen Daoming hampir menyemburkan darah dan meraung, nak, kau mencari kematian. Jangan kira kau punya kekuatan untuk melawan orang bijak bela diri dan membunuhnya. Kau hanya mengandalkan kekuatan bencana alam. Kekuatanmu yang sebenarnya hanyalah seorang orang bijak. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Chen Daoming begitu iri pada dirinya sendiri. Ternyata dia telah membunuh lebih dari 10 orang bijak bela diri saat dia melewati perampokan. Namun, dia jelas merasa bahwa kekuatannya sendiri tidak akan benar-benar lebih kuat dari Wu Sheng di periode tengah orang bijak agung, jadi dia berani menantangnya. Chen Daoming berkata bahwa dia akan melakukannya, tetapi dia dihalangi oleh langit biru, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Langit biru, kau ingin menghalangiku. Jangan lupa siapa dirimu dan di pihak mana kau seharusnya berada. Hanya masalah menit saja aku terburu-buru untuk membunuhmu. Chen Daoming bersenandung dingin, ancaman dalam nadanya penuh. Langit biru tidak peduli dengan ancamannya. Di belakangnya adalah ahli pedang. Kekuatannya mirip dengan kakek Chen Daoming, tetapi dia tidak akan takut. Selain itu, Kamar Dagang Dunia melarang pertikaian internal. Jika Chen Daoming melanggar aturan, apalagi kakeknya adalah seorang raja suci, bahkan jika dia disebut sebagai orang suci bela diri, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup ketika dia melihat langit biru, dia tidak menanggapi ancamannya dengan serius. Chen Daoming juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain langit biru. Dengan dengungan dingin, Chen Daoming menunjuk Liu Yu lagi dan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak bisa membiarkan orang asing masuk. Mengenai perilaku Chen Daoming yang menyebalkan, langit biru mendengus dingin dan berkata, orang asing apa, bukankah aku sudah mengatakannya? Kakak Liu adalah murid dari kakak laki-laki Bajian. Dia datang untuk mengikuti ujian. Jika kamu mengatakannya, aku harus percaya bahwa kucing atau anjing apapun yang berasal dari kerabat dan teman sesepuh. Kamu harus melepaskannya juga, apalagi yang kamu lakukan dengan para penatua penegak hukum AS. Chen Daoming masih enggan, langit biru akan marah. Liu Yu menghentikan langit biru dan mengeluarkan token yang diberikan oleh Tuan Tanah kepada sesepuhnya. Kemudian, dia berkata kepada Chen Daoming, ini adalah tanda pengenal pendekar pedang. Apa kau tidak tahu ini? Terlebih lagi, jangan katakan apa yang aku curi atau rampok. Apa kau pikir barang-barang milik Raja Suci begitu mudah dicuri? Ucapan Liu Yu langsung menghalangi semua alasan yang ingin dikatakan Chen Daoming. Chen Daoming terdiam. Chen Daoming sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Liu Yu memasuki kamar dagang. Dia menatap Liu Yu dengan marah dan berkata dengan muram, nak, jangan berpikir bahwa kau bisa bergabung dengan kamar dagang jika kau memiliki usulan dari pendekar pedang penguasa. Tunggu, kita akan segera bertemu lagi. Sambil mencibir, Chen Daoming terjun ke dunia tanpa batas. Langit biru di satu sisi mengerutkan kening dan berkata kepada Liu Yu,
sepertinya ada masalah kali ini. Apa, bisakah dia menghentikanku bergabung dengan Kamar Dagang Dunia? Liu Yu berkata dengan senyum tipis bahwa tidak ada rasa takut di hatinya, belum lagi bantuan pendekar pedang penguasa. Hanya pemimpin sebenarnya dari Kamar Dagang Dunia yang merupakan tetua pelindung Istana Suci tertinggi, dan dia pasti dapat bergabung dengan Kamar Dagang Dunia. Selain itu, anggota Kamar Dagang Dunia yang benar-benar mengetahui identitas mereka dan para penguasa Kamar Dagang Dunia yang sebenarnya. Mungkin tidak serta-merta meminta diri mereka untuk bergabung. Meskipun ada usulan dari tetua Bajian, jika kakek Chen Daoming menghentikannya karena kurangnya kekuatan, saya khawatir akan ada masalah. Lantian tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Yu dalam hatinya, jadi dia mengungkapkan kekhawatirannya. Kekuatan. Bukankah para tetua internal Kamar Dagang Dunia memiliki kekuatan orang-orang suci bela diri dan tidak bersalah? Saya adalah kekuatan puncak orang-orang suci, bukankah itu cukup? Liu Yu meragukan suatu cara. Blue Sky berkata sambil tersenyum getir, ini hanya untuk anggota internal Kamar Dagang, tetapi untuk anggota eksternal, akan lebih merepotkan, terutama jika kamu menjadi penatua internal, daripada penatua tertinggi eksternal di permukaan. Liu Yu tidak peduli dan berkata, tidak peduli apa, semakin mereka menghentikanku, semakin aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Aku akan menjadi penatua internal Kamar Dagang Dunia. Dalam kata-katanya, Liu Yu menunjukkan kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Sepertinya Lan Mo telah kehilangan pandangan. Karena saudara Liu memiliki kepercayaan diri seperti itu, LANMOO akan menunggu dan melihat. Chen Daoming sangat sombong di Kamar Dagang Dunia karena kakeknya adalah penatua tertinggi. Jika kamu bisa memberinya pelajaran kali ini, itu akan menjadi jalan keluar bagi kita. Blue Sky memuji dengan hati yang gelap, lalu tersenyum. Petik 2, Saudara Lan, jangan khawatir. Aku akan meninggalkannya kenangan yang tak terlupakan. Liu Yuleng bergumam, meskipun emosinya tidak buruk, tetapi, menyinggung perasaannya, dia bukan orang yang memiliki emosi yang baik. Karena pihak lain telah memutuskan untuk mengganggunya, dia tidak akan bersikap lunak. Sekarang, keduanya memasuki dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas sangat luas, tetapi tidak sebaik halaman dalam kuil Sengwu. Jelas, orang kuat yang menciptakan dunia tanpa batas jauh lebih sedikit daripada pendiri kuil Sengwu. Namun, tidak mengherankan bahwa 5 kuil didirikan oleh para dewa, sementara kamar dagang di dunia dibuka oleh tetua pelindung, seorang dewa setengah. Secara alami, itu tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Tetua biru, seperti 5 kuil, dunia tanpa batas adalah halaman dalam kamar dagang. Ada banyak murid elit kamar dagang. Mereka saling memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihat langit biru. Meskipun ada banyak orang kuat di kamar dagang di dunia, sebagai tingkat Sein bela diri tingkat tinggi, jumlahnya sangat sedikit. Sebenarnya, bukan kamar dagang di dunia, bahkan di tempat-tempat suci itu Sentu, yang dapat mencapai Rana Wusheng, adalah orang-orang penting tingkat tinggi, memiliki banyak kekuatan. Langit biru hanya mengangguk pada sapaan para murid ini. Dia dapat menyapa Liu Yu dengan senyuman karena mereka setara dalam kekuatan. Sebagai orang-orang di tingkat yang sama, mereka diperlakukan sama. Namun, meskipun para murid kamar dagang dunia ini memiliki bakat yang baik, hanya sedikit dari mereka yang dapat dipromosikan menjadi orang suci seni bela diri. Secara alami, mereka tidak ada di matanya. Begitu juga Liu Yu. Alam Wusheng adalah daerah aliran seni bela diri. Untuk mencapai alam Wusheng adalah keberadaan puncak benua Senzu, berdiri di puncak Wudao. Dan seni bela diri di bawah orang bijak seni bela diri hanyalah semut pengganggu, perbedaan levelnya begitu besar sehingga tidak ada bahasa yang sama antara kedua belah pihak. Kecuali kerabat dan teman, orang-orang kuat di level orang bijak bela diri jarang berurusan dengan mereka yang berada di bawah level orang bijak bela diri. Ini seperti seorang kaisar yang tidak mau duduk dan minum teh dengan warga sipil. Kesenjangan identitas terlalu besar, namun, karena kesenjangan besar dalam kultivasi, akan ada kerenggangan dan ketidaknyamanan antara kerabat dan teman, yang juga merupakan sakit kepala bagi Liu Yu. Mereka terbang jauh-jauh dan akhirnya berhenti di depan puncak merah tua. Indra ketuhanan Liu Yu, yang sebanding dengan gelar orang bijak bela diri, telah merasakan napas penguasa di gunung ini. Benar saja, Lantian menoleh ke Liu Yu dan berkata, Saudara Liu, ini adalah tempat di mana guru besar Bajian berlatih. Dia masih tutup sekarang.
Saya khawatir dia akan bisa keluar dalam beberapa hari. Saya memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, jadi saya tidak akan menunda di sini atau mengganggu pertemuan Anda. Saudara Lan, berjalanlah perlahan. Liu Yu mengangguk sambil tersenyum dan beberapa hari berlalu. Dia memiliki kesan yang baik di langit biru. Mereka sepakat untuk bertemu di restoran terbaik di Tiancheng. Setelah itu, Liu Yu memasuki puncak dan segera dihibur untuk beristirahat. Paviliun dan paviliun di gunung sangat elegan. Dapat dilihat bahwa tuannya tahu bagaimana cara menikmati dirinya sendiri. Namun, ini juga bagus, dapat membuat orang merasa rileks, yang disebut kombinasi antara bekerja dan beristirahat, tidak lebih dari itu. 5 hari kemudian, dalam sekejap mata, kesadaran ilahi Liu Yu telah memperhatikan dengan saksama kamar Pa Jianzun. Secara alami, dia dengan jelas menyadari bahwa Pa Jianzun telah terbangun. Masuk, Liu Yu tidak sengaja menyembunyikan dirinya, jadi pendekar pedang itu dengan mudah menemukan Liu Yu, dan suara itu membiarkan Liu Yu masuk ke dalam rumah. Ketika Liu Yu datang ke depan kamar, pintu terbuka secara otomatis, memperlihatkan Tuan Bajian yang sedang minum teh sendirian. Setelah melihat Liu Yu, Pa Jianzun tidak bisa menahan senyum dan memberi isyarat kepada Liu Yu untuk duduk. Melihat wajah tersenyum sang guru, Liu Yu duduk dan mengucapkan selamat kepadanya, "Selamat, Guru. Saya khawatir Anda akan mendapatkan banyak keuntungan dalam penutupan kali ini." "Tidak, ini hanya sedikit kemajuan. Lain kali, jika saya bertemu Chen Feng lagi, saya tidak hanya tidak terkalahkan, tetapi saya juga bisa mengalahkannya." Bajianzun berkata sambil tersenyum bahwa kali ini dia berhasil menembus tahap tengah Raja Suci, dan kekuatannya telah mengalami kemajuan besar, jadi dia secara alami senang. Liu Yu tertawa, lalu memikirkan konflik antara dirinya dan Chen Daoming, dan langsung mengatakannya. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Yu, wajah pendekar pedang itu penuh dengan kemarahan dan berkata, "Bagus sekali, penindasan orang ini tidak cukup. Kita tidak bisa menyerah untuk menindas guru dan murid kita." Liu Yu tercengang. Tanpa diduga, gurunya bahkan lebih bersemangat daripada dirinya sendiri. Semangat mendominasi dan sombongnya yang tak terbatas juga membuat Liu Yu memahami asal-usul sang guru pedang. "Saya selalu merasa bahwa guru Bajian cukup baik kepada saya. Aku hampir lupa asal-usul nama Master Bajian, tetapi ada alasannya." Pada saat ini, wajah Pa Jianzun tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia menatap Liu Yu dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku telah mengusulkan kepada Dewan Presbyterian tentang bergabungnya kamu dengan Kamar Dagang di dunia, dan mereka telah setuju, tetapi kamu perlu menguji kekuatan tempurmu yang sebenarnya." Liu Yu tahu bahwa kakek Chen Daoming adalah orang yang membuat masalah. "Kalau tidak, aku khawatir Chen Daoming tidak akan mampu melakukan ini." Dengan matanya sedikit menyipit, Liu Yu berkata, "Apakah itu karena Chen Daoming dan cucunya?" Bajianzun mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Ketika aku menjadi guru, dia melumpuhkan putranya. Orang tua ini selalu menentangku, dan kali ini telah terlibat denganmu. Jangan khawatir, Master. Aku akan memukuli cucunya lagi dan membiarkan orang tua ini mati." Liu Yu mendengar ucapan itu dengan ringan. "Master." Pedang itu tiba-tiba menunjukkan senyuman dan berkata, "Aku akan melihat penampilanmu." Setelah itu, Pa Jianzun mencibir, Chen Daoming dan ayahnya adalah hal yang sama. Dengan Chen Feng, kakek pelindung yang pendek, ayah dan anak itu lebih sombong. Tahun itu, saya hanya bergabung di mana-mana. Suatu kali saya pergi untuk melakukan tugas dengan ayah Chen Daoming, tetapi saya tidak menyangka akan ditipu oleh orang ini. Untungnya, dia adalah seorang guru yang kuat. Sebaliknya, dia lumpuh. Jika dia tidak khawatir tentang Chen Feng, seorang lelaki tua, dia akan terbunuh. Petik 2. Sayang sekali Chen Feng tidak menyangka gurunya akan dipromosikan ke ranah Raja Suci. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Sang pendekar pedang juga tertawa, dan dia bersenandung penuh kemenangan, "Kau tidak tahu, ketika aku dipromosikan menjadi Raja Suci, wajah tua Chen Feng hitam, bahkan lebih hitam dari arang hitam." "Haha, aku merasa lega ketika memikirkannya." Liu Yu takut bahwa Chen Feng juga berencana untuk mencari kesempatan untuk berhadapan dengan pendekar pedang penguasa. Sayangnya, terlalu tiba-tiba baginya untuk dipromosikan ke alam Raja Suci. Dia juga seorang yang kuat di alam Raja Suci, jadi tuannya tidak bisa takut satu sama lain. Setelah tertawa, pendekar pedang itu mengingatkannya, Chen Feng dan cucunya sama-sama penjahat.
Aku takut mereka akan melakukan trik saat kau menguji. Ini harus dicegah. Tuan, jangan khawatir. Tidak peduli trik apa yang mereka lakukan, aku akan mengikuti mereka. Mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Liu Yu tampak percaya diri. Sang pendekar pedang berkata sambil tersenyum, aku lupa bahwa kekuatanmu sebanding dengan Raja Suci biasa. Jika mereka ingin membantumu, mereka takut itu akan sangat sulit. Liu Yu tertawa, awalnya ingin memberitahu gurunya, meskipun gelar umum seni bela diri tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak diam. Jika Anda berkata demikian, saya khawatir itu akan menjadi pukulan besar bagi guru saya. Dalam hal ini, saya khawatir guru saya akan merasa lebih baik setelah mengetahui kekuatan aslinya setelah beberapa waktu. Saat ini, di kamar Chen Feng duduk di atas, melihat cucunya, dan bertanya, bagaimana keadaannya? Apakah Anda yakin dapat mengusir Liu Yu? Chen Daoming menunjukkan kepercayaan diri di wajahnya dan berkata, jangan khawatir, kakek, saya sedang berbisnis. Apalagi yang perlu Anda khawatirkan? Saya telah menyiapkan semuanya. Liu Yu tidak mungkin menjadi penatua kamar dagang di dunia. Chen Feng mengangguk dan berkata, Guru Liu Yu tidak sederhana. Aku khawatir aku tidak bisa menahannya sekarang, dan muridnya bahkan lebih baik. Aku khawatir dia akan menjadi tokoh puncak di seluruh Tiongkok di masa depan. Jika bukan karena memberi ayahmu kesempatan, aku benar-benar tidak ingin menyinggung mereka. Kakek, jangan terlalu khawatir. Selama Liu Yu tidak bisa memasuki kamar dagang di dunia, dan kita memiliki kekuatan super kamar dagang di dunia sebagai pendukung, apakah kita masih akan takut padanya? Pada saat itu, berurusan dengannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja. Jalan Chen Daoming yang puas diri. Alasan mengapa mereka tidak ingin Liu Yu menjadi penatua kamar dagang adalah karena jika Liu Yu benar-benar menjadi penatua kamar dagang, dia akan kesulitan berurusan dengan Liu Yu. Berita kedatangan Liu Yu segera keluar, yang mengejutkan banyak penatua kamar dagang di dunia. Nama Liu Yu, kini seluruh daratan Tiongkok siapa yang tidak tahu. Ia adalah putra dewa terkuat di 5 kuil. Bahkan kejeniusan keluarga Ji pun dikalahkan. Ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam daftar Tianjiao. Tidak diragukan lagi bahwa orang seperti itu, setelah dipromosikan menjadi santo bela diri, akan segera menjadi orang kuat di ranah Raja Suci. Namun, pembunuhan mengerikan Liu Yu terhadap Wu Sheng di luar tempat misterius itu benar-benar mengejutkan setelah sedikit memahami keadaan dekat Liu Yu. Karena ia tahu bahwa bakat Liu Yu sangat kuat, Chen Feng berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Liu Yu bergabung di mana-mana. Kalau tidak, ia tidak akan sebanding sama sekali jika ia bergandengan tangan dengan guru Liu Yu. Sebaliknya, bahkan jika sebagian besar santo bela diri merasa bahwa mereka tidak perlu diuji, Liu Yu dapat langsung menjadi penatua internal kamar dagang di dunia dan memberikan sedikit kontribusi untuk menjadi penatua tertinggi. Namun, dalam hal ini, Chen Feng telah lama memiliki tindakan balasan, mengatakan bahwa tradisi tidak dapat dihancurkan. Jika Liu Yu benar-benar kuat, apakah dia takut tidak akan bisa lulus ujian? Chen Feng berkata demikian, tentu saja, dia merasa hampir tidak ada suara yang keluar tanpa pemeriksaan. Pada akhirnya, mereka juga ingin melihat apakah kekuatan Liu Yu benar-benar ajaib seperti yang dikabarkan. Kekuatan Liu Yu, jika tidak dilihat, pasti akan membuat orang bersikap skeptis. Saat ini, mereka semua bermaksud untuk melihatnya secara langsung. Ayo, Chen Feng, mereka sudah siap. Sekarang, ayo kita ke sana dan menerima ujian secepatnya dan menjadi penatua di kamar dagang. Pak Jianzun jelas menerima pemberitahuan itu, jadi dia menghadap Liu Yu Dao. Ngomong-ngomong, Tuan, siapa yang menguji kekuatanku kali ini? Bukan Chen Daoming, kan? Liu Yu mengangguk dan mengikuti pendekar pedang itu. Tiba-tiba dia teringat pada ujian itu dan bertanya. Pendekar pedang itu berkata sambil tersenyum, Anda menebaknya dengan sangat tepat. Itu Chen Daoming, benarkah? Kalau begitu, itu sangat menarik. Liu Yu mengangkat senyum di sudut mulutnya, master pedang yang berkuasa juga menunjukkan senyum, tetapi tetap mengingatkan, tetapi kamu tidak boleh ceroboh, bahkan jika mereka tidak tahu kekuatanmu yang sebenarnya, tetapi untuk memenangkanmu dengan bersih, aku khawatir mereka akan melakukan trik. Oh, keraguan tentang kekuatanku yang sebenarnya harus dibandingkan. Apa yang bisa dia lakukan di depan umum?
Liu Yu terkejut. Master pedang itu menatap Liu Yu dan menggelengkan kepalanya. Anak bodoh, jangan lupa bahwa kekuatan seorang prajurit tidak hanya didasarkan pada kekuatannya sendiri, tetapi juga dapat ditingkatkan oleh hal-hal eksternal. Hati Liu Yu sangat mengagumkan. Adalah baik bahwa benda asing benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka. Jika Chen Daoming mengambil artefak, aku khawatir semua pendekar pedang harus menjauh dari ujung yang tajam. Bahkan senjata suci yang kuat dapat meningkatkan kekuatannya. Ada juga beberapa pil yang dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara waktu. Meskipun pil-pil ini sangat berharga, pil-pil ini mungkin tidak mustahil bagi Chen Daoming untuk mendapatkannya dengan kekuatan dan identitasnya. Karena aku tidak mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya, dalam penyelidikan kamar dagang kami, kekuatan yang kau tunjukkan adalah puncak dari tahap awal daseng. Namun, menurut sikap hati-hati Tuan Chen Feng, dia akan memperlakukanmu sebagai tahap akhir dari orang bijak agung dan bahkan raja. Jadi kali ini, dia pasti akan membiarkan Chen Feng memiliki kekuatan Raja Suci untuk sementara waktu, yang akan cukup untuk mengalahkanmu. Tuan Pedang berkata bahwa dia menatap Liu Yu dengan sedikit kehati-hatian di matanya. Liu Yu mengangguk sedikit dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Singa sedang bertarung dengan kelinci. Aku akan menganggapnya serius. Segera, kedua pria itu tiba di tempat yang sangat terbuka, tingkat pertarungan seni bela diri, kerusakan yang disebabkan oleh tak terbayangkan, jadi mereka menjauh dari pusat yang ada di mana-mana. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di sini, kebanyakan dari mereka adalah orang tua, kebanyakan dari mereka adalah orang setengah baya, dan hanya beberapa dari mereka adalah orang muda. Tetapi orang-orang ini hampir semuanya adalah orang suci bela diri, dan ada banyak orang suci dan raja suci yang hebat di antara mereka. Liu Yu kali ini membuka matanya. Dia tidak dapat membayangkan semua ini. Ada terlalu banyak orang bijak bela diri di kamar dagang, bukan? Kapan ada begitu banyak orang bijak bela diri? Bukankah sulit untuk dipromosikan? Pada saat ini, Liu Yu mengerti apa kekuatan super yang sebenarnya. Kekuatan dengan begitu banyak orang bijak bela diri adalah kekuatan super yang sebenarnya. Sebaliknya, tidak ada perbandingan antara kekuatan yang dapat disebut tanah suci jika ada orang bijak bela diri yang duduk di kota. Melihat penampilan Liu Yu yang tercengang, Pak Jianzun berkata sambil tersenyum, dunia kita penuh dengan sungai dan sungai, jadi jumlah orang bijak bela diri yang kuat hampir merupakan yang terbesar di antara semua kekuatan di daratan Tiongkok. Bukankah begitu? Liu Yu meliriknya dan menemukan bahwa ada lebih dari 200 orang suci kecil, hampir 100 orang suci besar, dan lebih dari selusin raja. Karena pertemuan kali ini, sekitar 90% orang suci bela diri telah kembali. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kamar dagang dunia kita. Pendekar pedang itu berkata dengan sedikit bangga. Liu Yu ketakutan. Kekuatannya cukup kuat untuk menyapu seluruh daratan Sensu. Tidak heran kamar dagang dunia tersebar di seluruh daratan Cina. Tidak heran kamar dagang dunia dapat menjadi negara adikuasa. Sejauh menyangkut orang bijak bela diri, jika kita hanya fokus pada kuantitas, terlepas dari kualitasnya, saya khawatir tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kamar dagang di dunia. Bajian, ini muridmu. Kamu benar-benar orang yang tampan. Kamu layak disebut sebagai putra dewa paling kuat di 5 kuil besar. Tampaknya ujian ini hanyalah ujian. Sementara Liu Yu terkejut, banyak orang suci bela diri datang untuk menyambut guru pedang itu. Jelas, pendekar pedang masih sangat populer di kamar dagang dunia. Pendekar pedang juga sedikit sopan. Mudah untuk berurusan dengan orang-orang bijak bela diri ini. Semua orang adalah orang bijak bela diri, dan mereka tidak mencoba untuk menyenangkan siapapun. Oleh karena itu, percakapannya cukup santai dan kasual. Saya tidak ingin menyapa Anda, Tuan. Master pendekar pedang bertukar beberapa kata dengan yang lain. Liu Yu mendengar pidato itu dan maju dan melengkungkan tangannya dan berkata, Liu Yu telah bertemu dengan para pendahulu Anda. Saya tidak bisa. Setelah hari ini, kalian para master dan murid akan menjadi penatua kamar dagang di dunia, jadi kita bisa saling bertemu. Orang bijak bela diri dari master dan tuan berkata dengan tergesa-gesa, tetapi dari senyum beberapa orang, kita dapat melihat bahwa itu sangat berguna bagi mereka. Kemudian, master pendekar pedang memperkenalkan para master seni bela diri ini kepada Liu Yu satu persatu, dan Liu Yu melihat upacara itu satu persatu. Ini adalah koneksi dari master saya.
Bahkan jika saya pikir saya tidak dapat menggunakannya, saya harus membantunya. Lagi pula, aku takut tuanku akan tinggal di kamar dagang dunia sepanjang hidupnya. Itu juga hal yang baik untuk mengumpulkan lebih banyak kontak dengan popularitasnya. Awalnya, semua orang mengira bahwa Liu Yu masih muda dan menerobos Santo bela diri dengan kekuatan yang kuat dan seharusnya sulit bergaul. Namun, mereka segera mengetahui bahwa Liu Yu benar-benar mudah bergaul dan tidak sombong dan gegabah, yang membuat mereka lebih puas dengan Liu Yu. Beberapa bahkan mengundang Liu Yu untuk duduk bersama mereka ketika mereka punya waktu, atau mengundang Liu Yu untuk menjelajahi tempat rahasia bersama. Liu Yu tidak setuju dengannya, tetapi dia tidak menolak. Baginya, tidak jelas apakah orang-orang ini benar-benar ingin berteman dengannya. Ketika Liu Yu tersenyum dan berkomunikasi dengan anggota kamar dagang yang kuat di dunia, dengungan dingin datang dari jauh, diikuti oleh napas yang kuat. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat Chen Feng dan Chen Daoming datang satu demi satu. Wajah mereka penuh dengan ketidaksenangan ketika mereka melihat Tuan dan Liu Yu yang dikelilingi oleh mereka. Haha, melihat ini, Master Pedang itu mengeluarkan momentumnya dan menyambutnya. Orang-orang tidak peduli tentang ini. Mereka semua tahu rasa terima kasih dan dendam antara Bajian Zun dan Chen Feng. Ini bukan pertama kalinya kedua orang ini bertemu satu sama lain. Mereka sudah terbiasa. Liu Yu menatap Chen Feng, yang memusuhi tuannya. Kekuatannya benar-benar kuat. Dia layak menjadi orang kuat di puncak Raja Suci. Saat ini, kekuatan tuannya mirip dengan Chen Feng. Mungkin dia sedikit lebih baik dari itu. Kalian berdua, mari kita uji dulu. Akhirnya, keberadaan puncak Raja Suci menyela adegan perang dingin antara Tuan dan Chen Feng. Keberadaan puncak Raja Suci, selain gelar orang bijak bela diri yang jarang, orang-orang kuat ini sudah menjadi yang teratas di daratan Tiongkok, jadi bahkan Chen Feng harus memberikan sedikit muka. Mendengar orang ini berbicara, Bajian Zun dan Chen Feng semua mengambil momentum mereka satu demi satu. Sebenarnya, mereka hanya tidak senang satu sama lain dan mengadakan kontes rahasia. Pada level mereka, tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Itu hanya masalah muka. Sekarang orang suci bela diri di puncak Raja Suci membuka mulutnya, tetapi dia hanya memberi mereka satu langkah ke bawah. Tentu saja, mereka merasakan tiang dan memanjat dengan lancar, dan mereka tidak saling bertarung lagi. Setidaknya, di permukaan,